ada yang suka keliru, saya ini obesitas, atau saya sekedar kelebihan berat badan, atau sebaliknya, jangan-jangan saya obesitas, tapi nggak tahu kalau udah obesitas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Darminto, terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk supaya saya semangat untuk bikin video-video berikutnya ya. Dan kita akan tiba di satu pembahasan tentang apa sih bedanya antara kelebihan berat badan dengan obesitas ya. Di luar sana teman-teman ada yang suka keliru. Saya ini obesitas atau saya sekedar kelebihan berat badan atau sebaliknya. Jangan-jangan saya obesitas, tapi nggak tahu kalau udah obesitas gitu ya. Nah, kita akan bahas supaya kita bisa paham bagaimana membedakan antara kelebihan berat badan dengan obesitas ya. Nah, sebelum ngomongin kelebihan berat badan dan obesitas, penting nih kita tahu berapa sih berat badan ideal kita gitu ya. Banyak versi teman-teman untuk menghitung berat badan ideal gitu ya. Saya lebih suka dengan cara ini gitu ya. Teman-teman bisa membandingkan dengan versi yang lain, tapi saya lebih mudah dengan cara ini. Caranya adalah dengan rumus laki-laki atau perempuan di atas usia 40 tahun, rumusnya adalah tinggi badan dikurangi 100. Ya, tinggi badan dikurangi 100. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan di atas usia 40 tahun. Artinya, kalau teman-teman saat ini tinggi badannya 160 cm, berarti berat badan idealnya adalah 60 cm. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang usianya di atas 40. Nah, gimana dengan usia 40 ke bawah? Usia 40 ke bawah caranya adalah tinggi badan dikurangi 100 dikalikan 0,9. Atau tinggi badan dikurangi 100, hasilnya dikalikan atau hasilnya dikurangi 10% dari hasil pengurangan tadi. Misalnya, untuk perempuan usia di bawah 40 tahun dengan tinggi badan 160 cm, maka berat badan idealnya adalah 160 dikurangi 100, 60 kan, dikalikan 0,9. Hasilnya 54 kilo. Atau 160 dikurangi 100, 60 kilo, betul, dikurangi 10%-nya dari 60 kilo. Ketemunya 54 kilo. Gitu ya. Nah, kalau sudah betul cara ngitungnya, coba teman-teman hitung-hitung sendiri berat badan idealnya berapa. Jadi teman-teman, untuk masuk di kategori obesitas atau tidak, kita pakai dua cara. Ya, cara yang pertama cara BMI, cara yang kedua cara lingkar perut. Nah, yang pertama tentang BMI dulu. Nah, cara BMI adalah kita punya standar. Standar BMI ini sudah disepakati atau sudah dirumuskan secara internasional gitu ya. Angka-angkanya tertera di sini. Dari angka-angka ini teman-teman tahu kalau BMI-nya di bawah 18,5 itu termasuk underweight atau kurang berat badannya. Kalau yang berat badan normal berarti 18,5 sampai 24,9. Ini standar ya. Kemudian kalau overweight itu adalah 25 poin sampai 29,9. Nah, kalau di atas 30 ada dua jenis, obesitas tingkat 1 sama obesitas ekstrim atau obesitas tingkat 2. Obesitas tingkat 1 ada 30 sampai 34,9, tapi kalau obesitas tingkat 2 atau ekstrim obesitas di atas 35. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini ada rumusnya. Rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, dari situ teman-teman akan hitung-hitung sendiri nih, berapa sih sebenarnya saya masuk di kategori yang mana, dihitung-hitung dulu. Ya, silakan dihitung coba. Kita pakai contoh saja. Perempuan beratnya 70 kilo, tinggi badannya 155. Masuk obesitas atau tidak? Ya, makanya caranya adalah 70 kilo dibagi 1,55 kuadrat. Maka ketemu angka 29,13. Artinya, masuk kelebihan berat badan sedikit lagi obesitas. Gitu ya. Naik 1 sampai 2 kilo saja dia sudah masuk di obesitas. Nah, sekarang teman-teman boleh hitung-hitung angkanya sendiri, apakah teman-teman masuk di angka kelebihan berat badan atau obesitas. Ya, semudah itu menentukan kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi kesimpulannya sudah jelas ya, bahwa kelebihan berat badan itu body mass index-nya di bawah 30. Itu ya. Semoga teman-teman belum masuk di angka kategori obesitas. Tapi ini teman-teman ini secara postur. Jadi angka BMI ini ada kelemahannya di mana cuma melihat perbandingan tinggi badan dengan berat badan. Padahal sebenarnya di tinggi badan dan berat badan masih bisa dikulik lagi di dalamnya ada tentang kadar lemak, kadar air, massa otot, massa tulang, gitu ya. Di mana ada kadar air juga, di mana rinciannya itu mempengaruhi.
Walaupun dia berat badannya ideal, tetapi karena lemaknya tinggi, itu juga tidak jadi lebih bagus. Tapi kita batasi di perhitungan BMI dulu. Ya. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua adalah mengukur dengan lingkar perut. Coba teman-teman cari tali atau cari meteran itu ya, dilingkarkan di lingkar pusar. Ciri-ciri obesitas atau resiko tinggi terhadap obesitas adalah kalau perempuan lingkar perutnya di atas 80. Jadi kalau lingkar perutnya di atas 80, itu sudah masuk di kategori obesitas. Ini ngomongin tentang obesitas sentral namanya. Tapi kalau laki-laki standarnya adalah lingkar perutnya di atas 90 cm. Ya teman-teman. Nah itu dia dua cara untuk menentukan obesitas atau kelebihan berat badan. By the way teman-teman, saya hampir obesitas gitu ya. Saya hampir obesitas. Saya pernah ngalami di lingkar perut 89 cm. 1-2 cm lagi saya masuk obesitas, tapi alhamdulillah saya terbantu turun lebih sehat, lebih berstamina, lingkar perut susut 16 cm dalam hitungan bulan ya. Dan itu sangat luar biasa, jadi lebih enak badannya, lebih seger, bangunnya lebih seger, nggak gampang capek gitu ya, nggak gampang pegel-pegel, luar biasa. Saat ini teman-teman yang masih mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, no problem, banyak cara untuk turun berat badan, banyak cara metode untuk turun berat badan. Tapi pastikan caranya turun berat badan ada lemaknya yang pergi, caranya benar, dietnya enak, ada pendampingnya, ada komunitasnya. Gitu ya. Kalau masih bingung dengan 5 kriteria ini bisa chat di kolom komentar atau di email saya atau DM saya. Oke teman-teman, itu dua cara untuk menentukan obesitas ya. Pastikan teman-teman tahu posisinya di mana karena penting nih. Risikonya semakin obesitas semakin tinggi terhadap kesehatan. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagikan ke sebanyak orang yang memerlukan. Jangan lupa subscribe dan like-nya dan beri komentar positif di situ supaya saya tahu bahwa kebutuhannya teman-teman seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.